underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kasus suap jual beli perkara di Mahkamah Agung kembali terjadi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Memalukan. Mahkamah Agung itu kan tempat orang di mana minta keadilan. Betul. Kalau di tingkat bawah pengadilan umum itu merasa tidak adil, maka boleh mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Betul. Ya, di sana secara pengetahuan umum, kalau hakim agung yang di Mahkamah Agung tadi itu pasti integritasnya, kejujurannya itu pasti lebih ampuh dari hakim-hakim yang ada di pengadilan umum, pengadilan negeri itu kan, ya enggak. Nah, tapi ini sekarang kok seorang hakim, oknum hakim ya, di Mahkamah Agung, ini kok ternyata menerima suap. Jadi kalau cara bodoh itu dikatakan oknum hakim agung di Mahkamah Agung tadi itu melakukan bisnis jual beli perkara. Betul. Ya. Di mana putusan siapa yang betul, siapa yang salah, itu tergantung dari yang populer itu loh. Siapa yang bayar dan wani piro. Wah gitu kan. Ya, dan memang biasanya yang diputus oleh Mahkamah Agung yang perlu waktu, biasanya kalau perlu waktu itu kan ya di balik itu pasti terjadi tadi itu negosiasi-negosiasi yang belum selesai. Maka putusan ditunda. Putusan ditunda ya. Nah, memang kenyataannya itu yang menjadi sumber uang suap yang cukup gede itu biasanya masalah perdata. Sengketa antara pihak satu dan pihak kedua umumnya itu ya itu kan sama-sama berkepentingan supaya bisa menang, maka harus keluar duit. Betul. Ini yang terjadi. Tapi kira-kira kalau ada kasus suap menyuap seperti ini di lingkungan MA, apakah masyarakat juga ikut dirugikan, Om Bob? Ya, ini memang masyarakat langsung yang dirugikan adalah yang dikalahkan dalam kasus ini. Ya, seperti kita ketahui kemarin kasusnya itu kan kasus Koperasi Inti Dana Semarang. Ternyata ini yang kena kasus ini kan pengacaranya juga dari Semarang. Betul. Terus ada debitur yang cukup besar, dananya yang belum kembali dari Koperasi Inti Dana ini, itu juga dari Semarang. Betul. Jadi yang dirugikan pasti para debitur itu, ya kalau putusannya tidak menguntungkan debitur. Nah, tetapi sebetulnya yang paling membahayakan adalah kalau sampai hakim dari Mahkamah Agung, oknum ya, itu bermain dengan suap untuk memenangkan perkara atau mengalahkan perkara, itu kan otomatis yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Betul. Nah, kalau ini terjadi sebetulnya merugikan bisnis atau perekonomian seluruh negeri. Karena ini menyangkut kepastian hukum, menyangkut keadilan dan kebenaran. Kalau sekarang ada pengusaha satu dan pengusaha dua, itu berselisih pendapat atau berselisih karena bisnisnya. Ingat, yang terjadi kasus suap menyuap itu biasanya urusan perdata. Maksudnya kalau perdata itu duitnya lebih banyak gitulah ya. Nah, kalau ini terjadi, maka semua orang berlomba-lomba bagaimana caranya mengerti berapa tarif atau harga yang dibuka oleh oknum hakim tadi. Bukan lagi berpikir bagaimana saya berbuat baik supaya usaha saya bisa lebih baik. Tetapi adalah bagaimana caranya saya bisa menipu banyak orang tetapi selamat. Lah, hasil penipuannya tadi itu kan saya udah tahu harga suap untuk hakim Mahkamah Agung
Ya, oknum ya, betul. itu berapa? Ya. Jadi saya tinggal ngitung. Saya kalau bisa menipu 10 triliun ya, dan itu harganya suap untuk oknum hakim Mahkamah Agung tadi itu cuman 500 miliar, ya saya menipu 10 triliun. Lah semua pengusaha nanti cuman adu kepinteran, adu kepandaian bagaimana menipu orang. Ya. Ya, karena kalau dia menipu Ya. bisa bebas. Betul. Lah ini kan ekonomi Indonesia akan celaka. Betul. Ya, jadi ini betul-betul harus sesuai dengan anjuran Indonesian Corruption Watch bahwa hakim agung yang kena suap, yang menerima suap tadi itu patut dijatuhi hukuman mati. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.